Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang wanita pezina, lalu membunuh anak dari hasil zinanya. Dan ketika ingin bertobat di hadapan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa justru mengusirnya. Namun tiba-tiba Jibril datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menerima tobat wanita itu. Jibril berkata, ada dosa yang lebih besar dari perbuatan wanita itu. Namun apakah perbuatan itu? Sampai-sampai dosanya lebih besar dari perbuatan dosa perempuan itu yang telah berzina dan membunuh anak dari hasil zinanya itu. Simak terus video ini untuk mengetahui selengkapnya. Pada suatu ketika, di zaman Nabi Musa alaihissalam, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaian yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Tudung kepalanya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya yang tanpa hiasan muka. Dan perhiasan yang menempel di tubuhnya, kulit yang bersih putih, badan yang ramping, dan roman mukanya yang ayu, tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah meruyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Diketuknya pintu perlahan-lahan sambil mengucapkan salam. Maka tiba-tiba terdengarlah suara ucapan dari dalam rumah. Silahkan masuk. Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk. Sambil kepalanya terus menunduk, ia duduk di hadapan Nabi Musa alaihissalam sambil matanya terus melihat ke bawah. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah aku. Doakan aku agar Tuhan berkenan mengampuni dosa kejiku." "Apakah dosamu, wahai wanita?" tanya Nabi Musa alaihissalam. Dengan keadaan yang terkejut, ia berkata, "Aku takut mengatakannya." "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa alaihissalam. Maka sambil ketakutan, perempuan itu bercerita, "Aku telah berzina." Kepala Nabi Musa seketika terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan perkataannya, "Dari perzinahan itu lantas aku hamil. Setelah anak itu lahir, langsung aku cekik lehernya sampai ia mati." Ucap wanita itu seraya menangis jadi-jadinya. Mata Nabi Musa alaihissalam pun berapi-api. Dengan muka berani ia menghardik perempuan itu. "Celakalah kamu, pergi kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatan kejimu. Pergi," teriak Nabi Musa alaihissalam sambil memalingkan mukanya karena jijik terhadap perempuan itu. Perempuan berwajah ayu itu pun merasa seakan hatinya bagaikan kaca terbentur batu ketika mendengar ucapan Nabi Musa alaihissalam. Ia segera bangkit dan melangkah surut. Ia menangis sesungguhkan dan keluar dari dalam rumah Nabi Musa alaihissalam. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tidak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tidak tahu lagi kemanakah kakinya akan melangkah. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bisa menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Namun sepeninggalnya, malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Sang malaikat penyampai wahyu itu berkata, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripada itu?" Nabi Musa terperanjat kaget. Lantas, apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa alaihissalam dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Benarkah ada dosa yang lebih besar daripada dosa perempuan yang hina itu?" "Ada," jawab Jibril alaihissalam dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa alaihissalam yang kian keliru. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu dosanya lebih besar daripada perbuatan wanita itu 1000 kali, kata Jibril alaihissalam. Mendengar penjelasan itu, Nabi Musa alaihissalam kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohon ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti seakan-akan ia menganggap remeh perintah Allah, bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Ketika Rasulullah SAW bermi'raj, oleh Jibril beliau diperlihatkan suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan menyebabkan kepala mereka pecah. Kemudian mereka kembali kepada keadaan semula dan mereka tidak terus henti melakukannya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah orang ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka ini adalah orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu."
Hadis riwayat Tobroni. Dan inilah gambaran dosa bagi orang yang meninggalkan sholat. Jika satu kali meninggalkan sholat subuh, maka akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun. Yang artinya sama saja dengan 60.000 tahun di dunia. Satu kali meninggalkan sholat duhur, maka dosanya sama dengan membunuh 1.000 orang umat Islam. Satu kali meninggalkan sholat asar, maka dosanya sama dengan menutup ataupun meruntuhkan Ka'bah. Satu kali meninggalkan sholat maghrib, maka dosanya sama dengan berzina dengan orang tuanya sendiri. Dan satu kali meninggalkan sholat isya, maka tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal di bumi atau di bawah langit, serta makan dan minum dari nikmatnya Allah. Dan demikianlah kisah Nabi Musa AS dan perempuan pezina itu, dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pelajaran berharga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wassalam mabarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.